Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang nahwu yang diambil dari kitab apa? Bukan Durus Ulum, Jurumi. Awas ya, kita nama judul bukunya jauh lupa ya, itu Jurumi. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan di antara jenis dari kalam, bahwasanya kalam itu terdiri dari 3 jenis atau mengandung 3 hal, baik itu isim, fi'il, dan huruf. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang di antara jenis kalam, ucapan atau kalimat itu adalah berkaitan dengan fi'il alias kata kerja. Bahkan kemarin juga kita menjelaskan di antara fi'il yang sudah kita jelaskan adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Yang lampau. Kalau secara definisi para ulama gimana Pak? Madalla ala makna atau madalla ala hadasin qabla zamani at-takallum. Ya, simpelnya adalah kata kerja yang berhubungan masa lampau, yaitu adalah namanya fi'il madhi. Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa fi'il madhi itu ada 2 macam ya. Apa 3 macam? 2. Apa aja itu? Maklum dan majhul. Kalau majhul itu yang kayak gimana? Fi'il madhi yang majhul itu yang kayak gimana? Apa maksudnya? Yang pasif apa pasif? Pasif ya. Yang pasif itu fi'il madhi yang majhul. Kalau fi'il madhi yang maklum itu gimana kemarin? Yang aktif. Berikan contoh kepada saya nih. Contoh daripada fi'il madhi yang maklum itu kayak gimana?
Kataba, qoro'a. Secara arti gimana itu? Telah ya. Kataba telah menulis, qoro'a telah membaca. Itu adalah fi'il madhi yang maklum, yang aktif. Adapun fi'il madhi yang majhul itu memiliki arti apa? Telah di. Kalau tadi qoro'a itu telah memakan, kalau majhul itu telah dimakan. Nah, gimana cara ngebedainnya? Mana maklum, mana majhul? Coba, gimana cara ngebedainnya? Gimana cara ngebedainnya? Nah, kalau fi'il madhi yang maklum itu tidak ada perubahan ya, fathah. Mesti diawali dengan fathah. Kalau fi'il madhi majhul, gimana cirinya? Awalnya doma, sebelum terakhirnya kasrah. Ini kalimatnya ingat ya. Kalau dalam bahasa Arab di doma di awal dan di kasroh sebelum akhir. Kalimatnya apa? Sebelum akhir. Bukan di kasroh yang kedua, nggak boleh. Misalkan gini, gimana fi'il majhul itu kayak gimana? Pokoknya fi'il majhul itu di domah di awal dan di kasroh di kedua. Itu salah. Keliru. Kenapa para ulama mengatakan wa kusira qabla akhirih? Di kasroh sebelum akhir. Kalimatnya kenapa dengan kalimat sebelum akhir? Bukan yang kedua. Karena khawatir nanti ada fi'il madhi yang memiliki 4 huruf. Ya, kalau memiliki 4 huruf gimana? Nggak bisa kita ketahui. Sedang kaidahnya adalah dumma awalhu wa qisra qabla akhirih. Di domah awalnya, di kasroh sebelum akhirnya, bukan yang kedua ya. Karena nanti ada fi'il madhi atau kata kerja yang itu bukan 3 huruf, tapi 4 atau mungkin lebih ya. Itu kalimat yang harus kita pahami. Tapi memang yang jelas fi'il atau untuk mengetahui kata kerja di kamus-kamus bahasa Arab itu yang tercantum adalah fi'il madhi ma'lum. Ya, kalau kita nyari kata kerja nih di kamus, itu pasti yang tertulis itu adalah fi'il madhi yang maklum, bukan yang majhul. Sama dengan isim. Isim kalau dalam kamus itu tertulisnya isim apa? Mufrad. Ya, kita nyari isim itu dalam kamus itu tidak akan kita ketemukan kecuali adalah isim mufrad. Dan kita tidak akan bisa menemukan kata kerja dalam kamus kecuali tertulis adalah berbentuk fi'il madhi ma'lum, bukan majhul. Ya, itu yang harus kita benahi. Inilah kenapa pentingnya belajar bahasa Arab. Ya minimal kita bisa buka kamus. Nah, buka kamus kan susah. Coba misalkan sekarang kita dapat bahasa yang tubuh. Yang tubuh itu kan dia sedang menulis. Atau misalkan fi'il amr uktub, cari nggak bakal ketemu. Ya makanya apa caranya? Gimana caranya ini membedakan mana fi'il madhi, mana fi'il amr, mana fi'il mudhari salah satunya? Ya, faedahnya kita bisa memahami untuk membuka kamus. Kemarin ya, kita kan menjelaskan bahwasannya fi'il itu bisa diketahui apabila kita tahu artinya. Tetapi bisa juga kita ketahui tanpa mengetahui artinya, itu dengan cara apa? Hah? Dengan cara belajar. Dengan cara apa? Dengan ciri-ciri. Ciri-cirinya ada berapa? Mati 5? Kemarin bilangnya 5. Hah? 4.
Apa itu? Qad, sin, saufa, atau ta'nis. Mana tanda atau alamat fiil yang masuk ke dalam dua fiil apa aja? Pertama, qad. Yang kedua, hmm? Yang kedua apa? Nah, terus yang lain lagi apa? Yang berserikat? Nggak ada. Nggak. Kenapa pikirin? Nggak ada. Nah, berarti kita lupa nih. Ya, kalau kita ingat langsung jawab yang nggak ada Ustaz. Berarti ingat kalau situ. Kalau kita mikir, betul. Wah, berarti itu lupa itu. Ya, ada yang masuk ke dalam dua fiil itu adalah qad. Ada yang khusus fiil mudhari. Apa itu? Sin dan saufa. Dan ada khusus fiil madhi. Apa itu? Ta'u ta'nis dan sakinah. Ta'u ta'nis sakinah. Berarti 4. Kemarin ada tugasnya? Tugasnya apa? Contoh tasrif, ya, bentuk perubahan dari fiil madhi yang maklum aja. Saya ngasih pertanyaan dulu. Coba bentuk nih jadi fiil majhul atau madhi majhul. Kanasa. Kanasa itu artinya apa? Telah menyapu. Kalau dijadiin fiil majhul jadi apa? Jadi gimana? Kunisa. Jadi artinya apa? Bukan telah menyapu tetapi telah disapu. Sekarang Abu Sifah mazaha. Mazaha itu artinya telah bercanda. Ya, mazaha. Berarti telah bercandain. Telah digoda. Ya, lebih bercanda sih. Itu jangan banyak bercanda. Allah tamzah ya. Banyak bercanda. Ya, banyak gojek. Kata siapa? Kata orang Jakarta mungkin. Sekarang kasih contoh gosala. Coba Kim, gosala. Gosala itu artinya telah mencuci. Itu kan fiil madhi maklum. Dibuat jadi majhul. Gosala. Berarti gusila. Bukan gusila. Gusila. Telah dicuci. Atau misalkan dohika. Ya, dohika. Telah tertawa. Dohika. Telah ditertawa. Ya, disengserikan. Nah, itu tuh berarti fiil apa? Fiil madhi majhul, ya. Disengserikan, ya. Berarti fiil madhi majhul. Kenapa saya suruh menghafal yang tasrif yang madhi? Karena nanti menjelaskan mudhari ada juga, dihafal juga nanti. Ya, meskipun dalam nahwu itu cuma umum aja secara berubah. Kalau secara rinci nanti di sorof.
Sampai di mana tadi? Contoh ya. Nah, sekarang tinggal berapa? 2 orang lagi, yang 2 dimaafkan, nggak hadir. Tapi kalau mau ngasih ini nggak masalah. Sekarang ya coba buatkan dari fi'il madhi ma'lum itu adalah walako. Walako itu telah mengunci. Berarti apa? Majhulnya. Boleh kok telah dikunci. Kalau udah dikunci berarti apa? Ya udah fathah aja. Telah membuka putih. Nah, tugasnya udah di ini belum? Sudah dikerjakan belum? Kalau udah dikerjakan, coba yang dari mana? Dari kiri aja. Itu udah ngerjain. Apa? Kata kerjanya apa? Apa? Dakhola. Dakhola itu artinya apa? Telah masuk. Kemarin tugasnya suruh dibikin tas. Ya, coba nggak usah ini dibacakan coba gimana? Masya Allah. Dari ujung sana apa? Apa? Kotala. Kotala itu artinya apa? Telah membunuh. Berarti kalau majhulnya apa? Kutila, telah dibunuh. Coba Insya Allah. Apa? Khotobah. Apa itu khotobah? Telah menyampaikan khutbah. Ya, gimana? Masya Allah. Berarti besok taktu. Besok ya. Berkhutbah besok. Khutbah Jumat. Apa sih Pak? Udah Safaro. Masya Allah. Ini udah tukang safar ya. Gimana? Safarna. Iya. Betul.
Tapi pendek maknanya, jangan panjang. Akhwat perlu nggak? Perlu ya. Soalnya udah ngapalin juga, udah berlatih. Wah, nanti kecewa. Aduh, iya kecewa. Bahaya kalau ibu-ibu sudah kecewa. Ya, coba siapa dulu? Iya, ada berapa akhwat itu? Oh, tiga. Apa? Oh, enggak apa. Nah. Ah, lanjut. Apa? Oh iya, ada tiga kan? Apa artinya nazalan? Turun masuk. Kalau naik, kalau naik apa? Bukan gas, bahasa Arabnya. Ya, ya itu yang disampaikan. Gambar berarti apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'al. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altun. Fa'altu, fa'alna. Gampang kan? Jadi nggak ada istilah apa kemarin itu? Anta khalas akala. Nggak ada lagi. Ya, sekarang nanya orang bahasa Arab langsung. Akalta, ya atau nazalta, langsung aja. Safar tamin Makkah Mukarramah, kamu sudah safar. Ya, gampang kan? Ini yang harus kita paham. Ternyata bahasa Arab itu gampang ternyata. Ya, nggak sesulit yang kita bayangkan. Ya, ya kita selama ini membayangkan kesulitannya. Jelas ya? Berarti tinggal ke fiil mudhari. Adapun fiil mudhari kemarin juga kita singgung secara definisi apa? Kalau madi masa lampau, kalau mudhari apa? Sekarang, sedang atau yang akan datang. Fiil mudhari itu sama dengan fiil madi juga. Samanya apa? Itu adalah memiliki dua jenis atau dua macam. Ada yang maklum, ada juga yang majhul. Ya, ada yang aktif, ada juga yang pasif. Nah, para ulama menjelaskan itu, para ulama ahli bahasa tentunya ya, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kalau fiil mudhari yang maklum ya hampir sama atau sama dengan fiil madi itu adalah rata-rata di fathah. Di mana? Di awalnya. Ya, fiil madi maklum juga di fathah apa enggak? Di fathah juga sama. Meskipun memang fiil mudhari itu kata kerja yang biasanya didahului dengan huruf mudhari'ah. Huruf apa? Mudhari'ah.
Huruf mudhari itu apa aja Gus? Ada 4. Apa siapa itu? Anita. Ya, huruf mudhari itu siapa? Anita. Maksudnya apa? Alif, nun, ya, dan ta. Makanya misalkan kita tulis doroba. Doroba itu apa artinya? Telah memukul. Fi'il mudhari, karena tadi dijelaskan bahwasanya fi'il mudhari itu diawali dengan huruf apa? Huruf mudhara'ah, yaitu adalah alif, ya, nun, ta, dan ya. Ya, bisa apa? Atau disingkat dengan Anita juga boleh, ya, ya-nya dipindahin ke dalam. Ya, ini huruf mudhari. Artinya apa? Kalau setiap fi'il mudhari yang diawali dengan salah satu, atau kalau kata kerja diawali dengan salah satu huruf mudhari tersebut, berarti ini menunjukkan adalah fi'il mudhari. Makanya dulu pas kita menjelaskan tentang jamak mudzakkar salim, di situ kan secara kaidahnya apa? Ada tambahan wawu dan nun atau ya dan nun, dan tidak diawali dengan huruf ya, tidak diawali dengan huruf ta. Kenapa? Kalau ada sebuah kalimat yang atau kata diawali dengan huruf ta atau ya, berarti itu bukan jamak mudzakkar salim. Berarti itu termasuknya apa? Fi'il. Ya, ya tribun. Ya tribun apa? Isim apa fi'il ya tribun? Fi'il. Meskipun ada waw dan nun, tetapi diawali dengan huruf apa? Huruf mudhari. Ya, huruf mudhari yang kita pahami atau yang kita ketahui yaitu ada 4, yaitu alif, nun, ta, dan ya. Nah, tadi kita jelaskan, ya, meskipun memang cara-cara mengetahui sebuah kalimat itu adalah fi'il, yaitu tadi atau sebelumnya kita jelaskan bahwasanya termasuki huruf qad, sin, saufa ataupun ta'u, ta miskin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bisa kita ketahui bahwa sebuah kalimat atau sebuah kata itu fi'il meskipun tidak ada tanda secara tertulis, tetapi apa? Bahwasanya kata kerja tersebut atau kalimat tersebut pernah termasuki. Pernah apa? Pernah termasuki. Misalkan kita tahu bahwasanya kode sami Allah. Sami itu berarti fi'il. Kenapa? Karena ada kata qad atau qad aflahal mu'minun, ya, kemarin saya jelaskan. Itu sudah pasti fi'il karena diawali dengan qad. Tapi terkadang dalam kitab, ya, itu tidak mesti fi'il itu diawali dengan qad. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Adalah caranya ketika kita mengetahui bahwasanya kata kerja tersebut pernah termasuki. Ya, pernah termasuki. Oh iya, kalau nggak salah nih, aflah mah fi'il. Kalau nggak salah, kenapa? Karena saya pernah menemukan bahwasanya dalam Al-Quran itu pernah termasuki qad. Ya, kenapa para ulama mengatakan bahwasanya cara mengetahui fi'il itu dengan tanda atau mengetahui bahwasanya kata kerja tersebut pernah termasuki di antara tanda-tanda yang menunjukkan sebuah fi'il. Ya, kenapa ditegaskan seperti itu? Karena tidak semua kitab ada qad, sin, sofa. Coba cek aja di sini. Ya, di sini lihat tuh. Faidatun takunul alif. Coba di sini takun isim apa fi'il? Takunu. Hah? Fi'il. Kenapa?
Ya kalau kita sudah pernah belajar bahasa Arab, karena takuni ini saya pernah baca, ini pernah termasuk kod misalkan. Atau saya pernah mendengar karena apa? Ya, misalkan pernah termasuki dengan sin misalkan saya kuno sufaha gitu ya. Itu pernah termasuk. Makanya ini yang harus kita pahami kenapa? Karena tidak semua yang dijelaskan dalam kitab itu mesti diawali dengan tanda tersebut, maka apa? Harus kita pahami di antara cara mengetahui bahwa sebuah kata atau kalimat itu fiil itu adalah pernah termasuki tanda-tanda atau alamat fiil. Ya, kembali lagi ke fiil mudhari. Ya, tadi fiil mudhari itu senantiasa diawali dengan huruf mudhara'ah yang jumlahnya ada 4 ya, bisa disingkat menjadi Anita ya. Sini alif, nun, ya dan ta. Berarti apa? Kalau doroba ya. Ini kan fi'il madhi. Berarti kalau termasuki huruf mudhari ayat 4 jadi gimana? Jadi gimana? Kan huruf mudhari ada 4. Berarti kalau termasuki salah satu, jadi gimana doroba? Kalau dimasuki alif jadi gimana? Hah? Atribu. Kalau termasuki ya? Iya, tribu. Kalau termasuki nun, hah? Natribu. Kalau termasuki tatribu. Jelas sampai sini? Gampang? Gampang nggak? Harus bilang gampang. Enggak ya. Kalau paham-paham, kalau enggak harus jujur. Ya. Nah, kemudian tadi kita jelaskan bahwasanya fi'lul mudhari ini ya. Nah, ini juga sama nih error. Fi'il mudhari ini ya itu terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua. Kebaca nggak tulisannya? Mudah-mudahan kebaca ya. Terbagi menjadi dua. Salah satunya apa tadi? Yang pertama adalah maklum ya, maklum. Yang kedua sama seperti fi'il mati, yaitu adalah majhul ya, maklum dan majhul. Kalau majhul itu tadi kita jelaskan itu mesti diawali dengan fathah sebagaimana fi'il mati. Adapun fi'il mudhari yang majhul itu kaidahnya ya. Kalau fi'il madi majhul bima awaluhu wa kusira ma qabla akhirih ya. Dhammah di awal dan di kasrah sebelum akhir. Nah, kalau fi'il mudhari kaidahnya apa yang majhul itu? Dhamma awaluhu wa futiha qabla akhirih. Dhammah di awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Contoh. Ini juga sama nih, nggak nempel. Coba sih. Yaftar. Yaftar itu artinya apa? Sedang membuka atau akan membuka. Nah, ketika ini kan apa? Maklum apa majhul nih? Maklum. Berarti kalau majhul itu ketika dijelaskan oleh para ulama kaidahnya apa? Dumma awaluhu wa futiha qabla akhirih. Ya, ingat ya.
kaidah fi'il mudhari majhul dhammah atau dhamma awaluhu wa futiha qabla. Kalau fi'il madhi apa? Dhamma awaluhu wa kusira. Ya. Makanya kemarin kita berikan contoh apa? Akala. Madhi ini akala berarti majhulnya apa? Ukil. Doroba, duriba, ya dhamma awaluhu wa kusira qabla akhirih. Adapun fi'il mudhari yang majhul itu apa? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yaftahu berarti apa? Yuftahu. Asalnya artinya sedang membuka atau mungkin akan membuka. Maka ketika majhul artinya menjadi apa? Sedang dibuka. Coba sekarang ya saya kasih pertanyaan. Yatbahu. Yatbahu itu artinya apa? Jadi di sini ada makanan ya di depannya. Ya, ya enggak. Pak Jadi jualan makanan itu dimasak apa enggak? Nah, bahasa Arabnya masak itu apa? Tobahoyat bahu. Ya, makanya tukang masak itu bahasa Arabnya apa? Hah? Tobah. Ya, tobah. Tobah itu tukang masak. Ya, kalau pilot apa? Yang bisa jawab pilot bahasa Arab jangan lihat internet, kasih hadiah. Pilot bahasa Arabnya apa? Toyar. Toyar. Ya, toba, toyar. Ini keluar nih. Oke, mulai lagi sini. Bergabung. Ada apa kemarin intinya? Kalau nggak bisa. Oh, udah ya, udah bergabung set. Udah. Hadir. Ya. Oh itu. Eh, Video panggilannya Hitnox. mana Kanan paling ujung. nih? Yatbahu artinya adalah dia sedang memasak. Coba jadikan menjadi fi'il mudhari majhul, siapa yang mau? Hah? Jangan keroyokan, pengen ngecung aja. Hah? Yutbahu berarti artinya telah dimas. Gampang kan? Gampang apa susah nih? Gampang ternyata. Ya, ini yang harus kita pahami dari kaidah bahasa Arab atau diantaranya kaidah untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang fi'il mudhari majhul, itu adalah kaidahnya dhamma awaluhu wa futiha qabla ma akhiri. Jelas di sini ya? Jelas. Kemudian fi'il mudhari juga
itu seperti fi'il madhi juga. Itu bisa ditasrifkan menjadi 14 bentuk. Ya, tasrif itu apa artinya kemarin? Perubahan kata yang ditinjau dari sisi apa? Jenis, kemudian jumlah, kemudian apa lagi? Kata ganti lah ya. Sebagian ulama mengatakan kata ganti saya dan kami atau kita. Itu sama ya, bisa ditasrifkan menjadi 14 bentuk ya. Yang pertama sini aja ya. Data yang lalu yaf'alani, yaf'alun. Bisa lah ya, nggak usah pakai harokat, bisa baca yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Berarti ini jenisnya apa nih? Goi. Untuk siapa goibnya? Laki-laki. Ya, ingat ya. Kemudian yang perempuannya taf'alu, taf'alani. Terus apa? Taf'alin. Hah? Yaf'alna. Yaf'alna. Afwan. Yaf'alna. Ini bentuk jenisnya adalah apa tadi jenisnya? Goib untuk mu'anas. Kemudian kan ada 3, ada goib, terus apa lagi? Mukhatab. Mukhatab itu apa? Lawan bicara. Ya, sekarang tinggal mukhatab. Ini musiknya gini. Bisa naikin lagi. Hah? Oh iya, oke. Bisa. Kemudian yang mukhatab yang lawan bicara dari jenis mudzakkar ya. Maka yang pertama yang harus kita ketahui adalah taf'alu. Taf'alu. Kemudian apa? Taf'alani. Masuk ini dari awal nih kajian nahwu ini yang sering jawab akhwat terus ini. Ya, atau laki-lakinya tawalu apa gimana? Siap ditanya yang jawab ibu-ibu lagi. Ya. Kemudian apa yang muannasnya? Tadi apa tadi jawab tadi? Taf Taf'alina. Taf'alina. Mudah-mudahan kebaca ya. Tulisan dokter Ahmad ini kayak gini. Taf'alna. Kemudian af'alu, naf'alu. Mudah-mudahan jelas ya.
Di antara tasrif fi'il mudhari itu ada memiliki 14. Yang pertama apa? Yaitu adalah dari segi jenisnya mudzakkar dan muannas. Yang kedua dari jumlahnya adalah mufrad, musanna dan jamak. Ya, benar nggak? Kemudian dari pendapat yang dijelaskan oleh para ulama yaitu adalah al-mutakallim atau yang berbicara atau kata-ganti ada dua saja, saya dan kami. Ya, berarti yang dari sisi jama jenis mudzakkar maka diawali dengan apa? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'alun. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'alun. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'al, nahnu. Af'al, naf'al. Ya, bisa dihafalkan ini bisa ya. Bisa ya, nanti pokoknya pas ketemu harus hafal. Ya, sekarang kasih contoh sama saya satu-satu ya. Contoh yang mudah aja nggak apa-apa. Yakhruju. Yakhruju itu artinya apa? Dia akan keluar. Coba dibentuk tasrif yang 14 tadi. Mau nyoba apa? Apa persenggolnya tadi? Dari kanannya yakhruju. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Yakhrujuna. Terus takhruju, takhrujani, yakhrujna. Kemudian sekarang yang mukhatab. Takhruju, takhrujani, takhrujun. Jadi ya, saya kasih tahu lagi ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan goi, baik mudzakkar ataupun muannas, itu kan memiliki apa? Yaf'alu itu artinya apa? Dia telah mengerjakan atau afwan dia sedang mengerjakan. Yaf'alani, mereka berdua, tetap ada mereka karena bahasa Indonesia ya. Ya, mereka berdua sedang mengerjakan. Yaf'aluna, mereka banyakkan ya sedang mengerjakan. Berarti kalau perempuannya tadi sudah kita tulis ya. Taf'alu berarti dia seorang perempuan sedang mengerjakan. Kemudian apa? Taf'alani, dia dua orang perempuan sedang mengerjakan. Kemudian tadi dikatakan yaf'alna, berarti apa yaf'alna? Mereka perempuan sedang mengerjakan. Goib kan? Sekarang dari mukhatabnya. Mukhatab apa? Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alu, kamu sedang mengerjakan. Taf'alani, kalian berdua sedang mengerjakan. Taf'aluna, berarti kalian sedang mengerjakan. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya, adapun perempuan taf'alina. Berarti taf'alina apa? Artinya adalah engkau perempuan sedang mengerjakan. Taf'alani berarti engkau dua perempuan sedang mengerjakan.
Kemudian apa tadi jamaknya? Taf'alna. Berarti kalian perempuan sekalian atau banyakkan sedang mengerjakan. Ana nahnu itu mangosnya dijelaskan ya. Nah sekarang ya, karena ini harus latihan supaya kita paham tadi surah khoroja. Sekarang saya kasih aja yang pasangannya khoroja ya. Dakhola. Dakhola itu adalah masuk. Dakhola masuk benar? Iya, dakhola itu adalah masuk. Kalau tadakhul, ya ini tadakhul aja ente. Apa? Ikut campur. Kan ikut campur itu masuk urusan orang lain ya. Bener nggak? Nah, ya tadakhul lah. Ya, dakhola. Coba ditasrif. Ya udah, Abu Syifa aja. Oke, gimana? Terus? Tadkhulina. Tadkhulina. Iya. Nah, sekarang saya pengen nanya secara ini aja tadi yang ditulis, gak usah dikasih contoh kalimat atau kata, coba dibacakan. Tasrifnya gimana? Hah? Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'aluna. Kalian telah atau ya kalian banyak sedang melakukan. Ayo lanjut. Stamir. Hah? Ya, coba Kim baca. Hah? Wah. Coba baca, anak lupa lagi nama antum. Mas Mukal Karim ya. Hamzah, Masya Allah. Hamzah ini secara kata mufrad musanna apa mufrad mudzakkar apa muannas? Hah? Nah, berarti ghairu munsharif. Ya, nggak boleh ditanwin. Udah, kalau udah ngomong hamzah tuh nggak bisa ditanwin. Ya, hamzah tuh. Iyalah. Qra. Ya, Rafiq. Hah? Taf'alu. Hah? Taf taf'alina. Taf'alani. Taf taf'alna. Ini kayaknya lebih suka sama doang daripada fathah. Terus ya, coba bisa dibaca yang ditulis ya.
Af'alu naf'alu. Dibaca af'alu naf. Ya. Oke, sama ya. Anak lupa lagi antum juga. Hah? Iwa ya. Masya Allah. Masya Allah. Coba satu lagi. Gimana? Masih apa? Desin. Baru sampai tawalu talina Tadi ini keburu dihapus ya. dia berupa yang alu yang alan yang alina Yaf'alu. Ya. Kan yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'aluna, kalau nggak apa nanti ditulis ya, atau dipelajari di rumah, kemudian nanti dihafalkan ya, hal-hal yang berkaitan dengan ya fi'il tersebut ya. Iya boleh. Nanti di grup ditulis nanti ya, dihafalkan. Tugasnya apa? Tugasnya seperti kemarin fi'il madhi. Setiap kita memilih kata kerja mudhari dan nanti dibentuk alias ditasibkan. Ya, ditasibkan tapi dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan nanti nggak hafal. Namanya nggak dihafalkan. Ya, jelas di sini kenapa? Karena nanti setelah bab ini kita akan masuk ke bab i'rab. Ya, kalau kita nggak memungkinkan, nggak diulang lagi dari apa yang sudah kita pelajari di awal, nah baru di situ akan merasakan kesulitannya bahasa Arab di situ. Pasti i'rab tuh bingung, i'rab nakoma gitu ya, karena kita nggak ingat, ya nggak menghafal apa yang kita pelajari. Intinya ini mau nggak mau nih harus bahasa Arab itu harus dihafal. Bahasa itu harus dihafal. Kalau nggak dihafal bukan bahasa Arab namanya. Ya kalau dihafal apa? Dongeng mungkin. Harus dihafal. Ya kenapa? Saya kenapa belum masuk ke bab i'rab hari ini? Ya saya pengen minimal tasrif yang madhi dan mudhari itu hafal. Supaya aku mudah. Ya karena nanti di sini nih. Ya karena i'rab ini kan bab tentang apa? Tentang perubahan akhir daripada suatu kalimat. Makanya dulu kita jelaskan bahwasanya belajar nahwu itu ada berapa tahap? Berapa tahap? Lain lupa lagi. Hah? Ada berapa? 4. Ya, apa yang satu teh? Memahami istilah atau definisi. Terus yang kedua? Mengetahui tentang harokatnya, ya, a, i, u-nya. Dan yang ketiga apa? Mengetahui sebab ada perubahan di dalam. Berarti ada berapa? Ada 4. Ada 3. Dan nanti kita akan masuk kepada apa? Kepada hal-hal yang bisa merubah harokat itu sendiri. Gaya penting. Kalau kita sudah paham hal tersebut, wah, pas maca itu kan sudah gampang. Wah, kenapa ini dibacanya kok idza jaa nasrun? Idza jaa nasrun.
kenapa jadi nas? Ya, atau kemarin yang kita sering orang-orang anin nabail adin, kenapa jadi nabai? Kenapa enggak anin nabaul adin gitu? Nah, nanti pembahasannya. Dan i'rab ini adalah inti dari belajar nahwu. Ya, i'rab ini salah satu inti dari belajar nahwu. Intinya kalau kita apa yang sudah kita sampaikan diulang lagi, dipelajari lagi, yakin akan mudah. Pasti akan mudah, pasti akan bisa. Tapi kalau kita lupa dengan apa yang sudah kita pelajari, tidak diulang apa yang kita sudah pelajari, itu bakal bingung. Semakin bingung, nanti semakin nggak nyambung. Sudah bingung, nggak nyambung, akhirnya apa? Jadi diajar gitu ya, dan liur gitu ya. Kenapa? Karena tidak berkesinambungan. Ya makanya nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya kita bahas meskipun memang urusan tasrif, urusan fiil perubahan itu nanti ada pembahasan sendiri dalam shorof. Di sini hanya sekedar contoh atau secara global aja yang harus kita ketahui. Secara detailnya nanti di shorof. Jelas seperti itu? Ya, kemudian saya singgung aja sedikit ya. Bab yang selanjutnya adalah babul i'rab. Babul i'rabi atau i'rabu. Kenapa? Idhofah mudhof ilaih. Itu sudah kita paham. Ya, karena ada mudhofun ilaih. Itu adalah babul i'rabi. Kalau kaidahnya gimana mudhof ilaih teh? Abu Sifat? Kaidahnya gimana bisa mudhof ilaih? Harus isi ya salah satunya ya. Babul i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Bab i'rab itu apa? I'rab secara bahasa itu adalah bermakna afshah. I'rab secara bahasa artinya adalah afshah. Itu adalah bisa berarti mengungkapkan atau bisa menjelaskan. Itu i'rab secara bahasa. Ya, artinya bisa mengungkapkan atau menjelaskan. Kenapa? Karena belajar i'rab itu untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Bacaan akhir dari suatu kalimat. Ya, a i u nya. Ya. Jadi a, jadi fathah, jadi kasroh, jadi dhamma itu dalam bab i'rab. Karena makanya dikatakan ya, i'rab itu secara bahasa apa? Al-afqah atau sebagian ulama al-ibtar, yaitu menjelaskan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah huwa taghyiru awakhiril kalim. Secara istilah i'rab itu apa? Adanya perubahan atau terjadinya perubahan awakhiril kalimi di akhir sebuah kalimat atau kata. Perubahannya apa? Tadi sudah kita jelaskan, a, i ataupun u, fathah, kasrah atau dhammah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya perubahan tersebut di mana terjadinya di akhir kalimat. Bukan di awal dan bukan juga di pertengahan. Kenapa? Karena tugas untuk merubah harokat dari awal ataupun pertengahan itu dalam bab shorof bukan nahwu. Kita di sini belajar nahwu, belajar jurumiyah untuk apa? Untuk memahami penyebab ya kenapa bacaan akhirnya bisa fathah, kasrah ataupun dhammah. Berarti apa? I'rab itu adalah mempelajari apa? Tentang harokat atau tentang perubahan di akhir satu kalimat atau kata. Adapun awal dan akhir kata itu urusan siapa? Urusan shorof. Makanya kita tidak menjelaskan tentang itu. Makanya kalau dalam shorof itu kan ya
bisa berubah di awal kata atau pertengahan. Kemudian di sini dikatakan likhtilafil awamil. Berarti i'rab ini apa? Perubahan akhir kalimat atau kata likhtilafil awamil. Dari amil mah bahasa Indonesia kan? Ya, amil itu yang apa? Yang sudah bahasa Indonesia kan? Amil itu yang mengerjakan. Artinya apa? Dengan dimasuknya amil-amil sebab-sebab yang bisa merubah akhir dari sebuah kata tersebut. Baik itu berbentuk lafaz atau takdiran alias tidak. Jelas seperti ini? Ya. Jadi i'rab itu apa? Perubahan akhir dari satu kata atau kalimat itu disebabkan karena ada amil-amil, ada hal-hal yang menyebabkan perubahan di akhir kalimat tersebut. Baik secara lafaz alias secara nafas atau takdiran secara tersembunyi. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Bagaimana penjelasan lainnya saat di pertemuan yang akan datang ya. Yang jelas tugasnya yang tadi yaitu adalah untuk mentasrifkan apa? Fi'il mudhari dengan kata kerja mencari sendiri-sendiri. Terserah mau di kamus mau di internet silakan. Yang jelas ditulis tuh dibentuk menjadi tasrif tersebut, dihafalkan, nanti pertemuan yang akan datang kita tanya insyaallah. Enggak usah takut ya. Ustaz saya belum bisa, enggak masalah, saya juga sama awalnya enggak bisa. Ya. Jadi ketidakbisaan itu jangan menghalangi kita menjadi putus asa untuk belajar. Kalau kita sudah apa kata orang Sunda teh? Saat candi pacok teh apa? Gomeo saat candi pacok pulang ya. Kalau sudah ada prinsip kayak gitu, sampai kapanpun kita tidak akan bisa. Ya, kita belajar bahasa Arab nggak bisa lebih mulia daripada nggak bisa nggak pernah belajar. Ya, lebih mulia. Nah, ente mah diajar itu bisa baik, beda siapa tuh bisa belajar, tetap belajar, mulia ini. Ya, daripada nggak pernah bisa tapi nggak pernah belajar. Hina itu namanya. Ya, intinya nggak usah malu. Ya, nggak usah malu kita nggak bisa, belum bisa, salah. Saya juga sama, mau Ustadz Taufik Reza bahasa lama, kayak mereka juga sama, awalnya nggak bisa. Ya, bisa mereka juga, Ustadz Tirana, ya sama nggak bisa. Tapi apa? Ya, hilangkanlah apa namanya rasa malu dalam kebaikan tersebut. Gitu ya. Ini yang bisa disampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.